Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya persilahkan jemaat untuk berdiri. Kita buka kebaktian Minggu Trinitas pertama ini dengan menyanyikan pujian Ku Bersyukur Padamu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadah Minggu Trinitas pertama ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta menepati janjinya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Ibadah pagi hari ini kita landasi dengan kita membaca firman Tuhan dari Yohanes 17, pasal 17 ayat yang ketiga, demikian firman-Nya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Kita sambut dengan kidung jemaat nomor 280, bait yang pertama sampai yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk pengakuan kesalahan dan dosa kita dan persiapan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu yang luar biasa, anugerah-Mu yang senantiasa boleh kami terima, bahwa hidup kami adalah milik Tuhan dan kami boleh menikmati, dan itu semua dari Tuhan dan kami syukuri. Saat ini kami menghadap ke hadirat-Mu dengan segala kekurangan dan kesalahan kami, juga dosa-dosa kami. Maka itu ya Tuhan, kami mohon ampun, karena di dalam kehidupan kami, setidaknya selama seminggu terakhir ini, kami masih melakukan banyak kekurangan, kesalahan dan dosa. Kiranya pengampunan ini dapat memperbarui kehidupan kami. Dan setelah ini ya Tuhan, kami akan mempersiapkan diri dan hati kami untuk membaca firman-Mu, dan sekaligus kami akan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai kami, hingga apa yang kami dengar, kami baca, itu dapat merasuk di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini, bacaan firman kita ambil dari Matius pasal yang ke-28, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-20. Akan saya bacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka.
ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini dari nats ini, perikop ini, kita akan merenungkan dalam sebuah renungan yang akan saya bawakan, yang kita beri judul "Bertumbuh dalam Pengenalan Allah Tritunggal". Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mendengar istilah Tritunggal. Bahkan pada pagi hari ini adalah ibadah Trinitas yang pertama. Banyak yang iku istilah apa sih? Trinitas atau Tritunggal. Kalau Tritunggal mungkin kita banyak mendengar karena ada sekolahnya Ribka itu di sekolahan Tritunggal. Lalu ada beberapa di antara kita yang sudah tahu karena itu bagian dari dogma kekristenan kita. Tetapi sebagian dari kita juga baru pada tataran atau tahapan Tritunggal itu adalah Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Baru sampai itu mungkin, termasuk saya. Dan ada sebagian lagi yang berpendapat, apalah artinya semua itu? Sing penting aku nderek Gusti Yesus, aku dadi wong Kristen. Sementara saudara kita yang lain sering bertanya atau bahkan mencomooh, "Mas, apa bener Tuhanmu itu ada 3? Bener nggak? Karena ada Bapa, Putra, Roh Kudus, berarti Allah telu. Lantas apa sih sebetulnya Trinitas atau Tritunggal itu?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perikop Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai 20 itu menceritakan tentang pertemuan Tuhan Yesus yang terakhir dengan murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dalam pertemuan itu Tuhan Yesus memberi tugas dan sekaligus janji pada ayat 19 itu, yaitu jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Kemudian yang pasal yang ke-20, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu merupakan tugas. Dan janjinya adalah, dan penyertaanku melalui kuasa Roh Kudus. Jadi dalam tugas yang demikian besar itu, Allah tidak membiarkan para murid berjalan sendiri. Sebab Allah mengetahui kemungkinan besar itu akan membuat para murid yang melakukan tugasnya itu akan menemui aniaya, menderita, atau bahkan tertindas. Oleh karena itu Tuhan Yesus berjanji akan menyertai mereka sampai akhir zaman. Mungkin karena pemahaman tentang Allah Tritunggal yang masih belum mendasar bagi para murid itu, maka walaupun pada awalnya para murid menerima tugas itu dengan menggebu-gebu, tetapi dalam pelaksanaannya tampak mereka tidak mantap, bahkan ragu-ragu. Sama seperti yang kita rasakan pada masa kini, kita masih sering belum bisa melaksanakan tugas panggilan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Kita harus secara jujur mengakui itu, baik itu
para majelis, fungsionaris gereja, pengurus seksi-seksi, bahkan kita Bapak Ibu dan Saudara. Karena kita sering masih ragu, belum bisa mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus kala kita melakukan tugas panggilan kita. Kita sebagai murid dan pengikut Yesus masih sering menomor duakan Tuhan, masih mementingkan kehidupan duniawi kita yang lebih menjanjikan, bahkan lebih menggiurkan. Kita juga masih sering lupa bahwa apa yang kita nikmati ini sekarang ini semua itu adalah pemberian dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa menikmati apa yang sekarang kita nikmati. Itu ada pada ayat yang ke-20 tadi. Dan untuk menghapus keraguan itu, tugas yang diberikan kepada para murid, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Tidak hanya di tanah Israel zaman itu. Surga dan bumi adalah suatu gambaran tentang kuasa secara totalitas. Artinya segala kuasa yang ada di tangan Yesus itu tidak ada lagi kuasa yang lebih besar dari kuasa yang ada di tangan Tuhan Yesus itu. Ini berkaitan dengan kemampuan, dengan kemanusiaan Yesus yang menjelma sebagai hamba, sebagai manusia. Maka dia atau Yesus Kristus harus membuktikan dirinya akan suara dari surga yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah dan kepadanya lah Allah berkenan. Jadi Tritunggal atau Trinitas menyatakan bahwa Allah adalah 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sebagai satu Allah dalam 3 pribadi ilahi. Ketiga pribadi itu berbeda, tetapi merupakan satu substansi, satu esensi, satu arti, dan 3 pribadi itu adalah menyatu. Kita gambarkan agak sederhana saja, seperti istilah H2O, itu terdiri dari, atau bisa H2O bisa dibilang air juga H2O, es itu juga H2O, uap itu juga H2O. Jadi ketiganya itu semuanya berbeda bentuk tapi disebut H2O. Itu kira-kira gambaran sederhana tentang Tritunggal. Tuhan itu hanya satu, Tuhan Allah semesta alam, yaitu Allah Anak atau Tuhan Yesus Kristus. Tentu saja Yesus menjadi Tuhan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu tertulis di dalam Filipi 2 ayat yang ke-11. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus selalu menggunakan kata Bapa karena sangat menghormati Bapa sebagai yang mengutusnya. Itu Bapak Ibu bisa baca dari Injil Yohanes 17 ayat yang ke-3. Tentunya yang mengutus lebih tinggi daripada yang diutus. Bahkan sampai selama-lamanya posisi ini tidak akan pernah berubah. Bahwa Bapa di atas segalanya dengan kemuliaannya. Itulah maka pada doa Bapa kami yang diakhiri itu ditambahkan dengan, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaannya dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Seperti yang biasa kita ucapkan saat kita mengakhiri doa-doa kita. Artinya Tuhan Yesus adalah memposisikan sebagai anak Allah yang
kehadirannya itu untuk memuliakan Bapa yang ada di surga, yang empunya kerajaan surga. Roh Kudus adalah roh Allah atau roh Bapa sendiri yang memuat kuasa tanpa batas. Roh Kudus adalah kuasa Allah yang bekerja, artinya aktif. Allah mengirim rohnya dengan cara menyalurkan kuasanya kemana saja untuk melaksanakan kehendaknya. Dan itu telah kita terima yang kita peringati pada hari Pentakosta minggu yang lalu. Kuasa yang aktif dari Allah itu yaitu berupa Roh Kudus, seperti yang ada di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang kedua, saat Allah menciptakan alam semesta ini, dan seperti janji Yesus sebelum naik ke surga yang telah kita baca tadi. Artinya bahwa Tuhan memberi tugas kepada kita, tapi juga sekaligus Tuhan juga berjanji untuk menyertai kita setiap langkah kita dalam aspek kehidupan apapun, dan itu yang membuat kita tidak perlu khawatir dalam melakukan segala tugas panggilan Tuhan, asal kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita bahkan sampai akhir zaman. Itulah janji Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa sikap kita dalam kehidupan sehari-hari kita akan keberadaan Allah Tritunggal itu? Tritunggal adalah dinamika ya. Dinamika itu kan dinamis, selalu bergerak. Dinamika kasih yang dari Tuhan, maka kasih Tuhan pun terus bergerak dengan kekuatan Roh Kudus. Terkandung seluruh kasih Allah kepada manusia, seluruh kasih Allah kepada kita. Kasih itu bersumber pada Allah yang menyatakan diri sebagai Bapa bagi kita, umat manusia. Dalam anaknya yang diutus untuk membela kepentingan kita manusia, dan rohnya yang terus menyertai para murid dan kita sebagai penerus pewarta Injil di zaman saat ini. Karena itu jangan abaikan segala perintah tugas Tuhan kepada kita. Kalau sebagai siswa dan mahasiswa, tentulah tugasnya adalah belajar, dan itu harus ditekuni. Kalau ibu rumah tangga melakukan dengan sukacita, memasak sambil berdendang, atau menyapu sambil bergoyang, dan seterusnya, kita nikmati saja apa yang menjadi tugas kita, dan syukuri apapun hasilnya, karena itu semua kehendak Tuhan. Jika Tuhan berkenan atas apa yang kita lakukan, maka berkatlah yang akan kita nikmati dan terima. Karena hubungan Allah dan manusia adalah hubungan kasih, maka jawaban manusia terhadap Allah Trinitas tidak lain adalah penyerahan secara utuh, yaitu iman kepercayaan kepada Allah tanpa ragu-ragu. Dalam iman inilah manusia mendapat karunia, anugerah, dan kedamaian dalam hidup kita. Itu bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Jika yang masih kebingungan, ada kesempatan kita bersama-sama untuk mendalami hal-hal ini pada forum-forum yang lain. Dalam iman inilah manusia mendapatkan karunia, anugerah, dan kedamaian dalam hidup. Maka sepatutnya lah kita bersyukur dengan yang kita bisa wujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Kita bisa hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Dalam berjemaat kita juga rajin di dalam mengikuti segala kegiatan
wujud syukur itu juga kita bisa wujudkan dengan segala macam rasa syukur kita kepada Tuhan di dalam persekutuan berjemaat kita. Kiranya apa yang kita renungkan ini menjadi bahan perenungan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada waktu sebentar untuk merenungkan di dalam hati kita masing-masing, apakah kita sudah bisa memahami kasih Allah yang demikian dinamis di dalam kehidupan kita. Dan mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau yang menjadikan kami memahami bahwa Engkau tidak hanya memberikan kami tugas, tapi Engkau terus berjanji setia mendampingi kami di setiap langkah kami, tidak hanya pada saat yang dulu, sekarang ataupun nanti, bahkan Engkau berjanji akan menyertai kami sampai pada akhir zaman. Kiranya apa yang kami dengar pada pagi hari ini dapat kami resapi dan menjadikan kami lebih bertumbuh di dalam iman kepercayaan kami kepadamu ya Tuhan, hingga Engkau terus mengajarkan kami bahwa kami boleh dan yakin untuk menyandarkan setiap kehidupan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami syukuri di dalam doa. Amin. Kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu Pemilik Hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, lagi-lagi Engkau memberikan mandat kepada kami untuk menyampaikan syafaat kami di dalam doa ini. Pada kesempatan pada pagi hari ini, kami kembali berdoa untuk saudara-saudara kami, pemerintahan kami yang saat ini tengah bekerja keras di dalam menangani wabah COVID-19 yang tengah melanda sekitar kami, negara kami, bahkan di dunia ini. Apapun segala upaya yang telah dilakukan, jika Engkau berkenan ya Tuhan, Engkau segera singkirkan wabah virus COVID-19 ini dari bumi kami, hingga kami boleh menikmati kehidupan yang betul-betul kami syukuri itu hanya karena pemberian-Mu. Kami berdoa untuk orang dalam pengawasan atau pasien dalam pengawasan, bahkan pasien yang betul-betul sudah dinyatakan positif, untuk tetap kuat, sabar, dan kiranya kesembuhan yang dari Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang menangani pasien-pasien ini, segera aparat keamanan kami, polisi, bahkan tentara Indonesia, para sukarelawan, bahkan siapapun yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan penanganan virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan beri kekuatan ekstra agar mereka tidak berputus asa, agar mereka terus menyandarkan, tidak lagi terserah, namun semua kami bertekad untuk mengatasi ini semua, karena ini kami maknai bahwa Engkau mempunyai maksud bagi kami kehidupan manusia ini. Apapun yang Engkau rancang bagi kami dengan adanya ini, kami tahu Tuhan telah menjanjikan hal-hal yang luar biasa bagi kami. Maka kami harus terus bersemangat, optimis di dalam melakukan segala hal. Kami sebagai warga negara Indonesia, buatlah kami menjadi sabar, tegar untuk dapat mematuhi segala petunjuk-petunjuk, aturan-aturan yang dari pemerintah mengatur kami supaya kami boleh menghindari virus ini. Bagi yang sudah terjangkit pun Engkau akan segera menyembuhkan. Kiranya apa yang kami pinta ini ya Tuhan, karena kuat kuasa melalui Roh Kudus Tuhan yang bekerja atas kami, maka semuanya boleh kami lewati. Dan kami juga terus berdoa untuk diri kami, untuk jemaat ini, agar kami tetap sehat, kuat, dan semangat menghadapi ini. Kami secara khusus pada saat ini ya Tuhan, berdoa untuk keluarga Ibu Sumaji yang kemarin Engkau panggil, kiranya keluarga yang ditinggalkan Engkau beri kekuatan, kesabaran. Kami tahu kami menyikapi ini dengan sukacita karena telah Engkau panggil dan itu Engkau berkenan menempatkan di sisi-Mu ya Tuhan. Kiranya apapun yang terjadi di antara kami syukuri itu semua, dan syafaat ini hanya kami pintakan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diberi waktu untuk menyatakan rasa syukur kita atas pemeliharaan Tuhan, karena Tuhan yang senantiasa melimpahkan kasih karunia, anugerah, rezeki, kesehatan, dan seterusnya, kita dapat wujudkan di dalam persembahan yang telah kita siapkan melalui amplop putih yang dituliskan untuk persembahan tanggal 7 Juni ini, dan nanti bisa dibawa ke gereja seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Untuk mendasari ini, untuk menguatkan dari surat Yakobus pasal 1 ayat 17 mendasarinya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang,
Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kita iringi persembahan ini dengan menyanyikan Bapa, ku persembahkan hidupku. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan ungkapan syukur kita berupa persembahan ini di dalam doa, sekaligus kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah ungkapan rasa syukur kami atas apa yang telah kami terima dan kami nikmati dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau yang terus melimpahkan rezeki berupa kesehatan, kenikmatan hidup, bahkan rezeki berupa uang dan seterusnya dari segala aktivitas yang saat ini memang agak terhambat, tapi Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan saatnya Tuhan untuk menyucikan, dan Engkau berkenan ini bisa dipakai untuk kemasyuran nama Tuhan, setidaknya melalui jemaat di tempat ini. Dan setelah ini ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini
Dan kiranya Engkau tuntun sertai di dalam kehidupan kami, setidaknya di minggu-minggu yang akan datang. Apapun yang akan terjadi, kami hanya berserah kepadamu ya Tuhan. Dan kita akhiri doa kita seperti yang Tuhan ajarkan, adalah doa Bapa kami yang kita bersama-sama ucapkan dan kita lakukan di dalam nyanyian doa Bapa kami. Mari kita akhiri ibadah pagi hari ini dengan menyanyikan kidung jemaat 410, Tenanglah Hatiku Kini.